Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam damai dalam Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah beberapa kali kita bertemu pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membicarakan tentang beberapa hal, antara lain yang beberapa waktu terakhir kita bicara tentang visi misi Keuskupan Pangkal Pinang, di mana isu yang sangat-sangat penting dalam membicarakan visi dan misi adalah ya visi dan misi itu sendiri dan membangun KBG atau mengembangkan KBG yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, profetis, pro-poor atau preferential option for the poor, dan peduli pada lingkungan, transformatif kekeluargaan dan memberdayakan sebagai misi dari hasil sinode kedua Keuskupan Pangkal Pinang. Nah, salah satu isu penting yang kemudian pada sesi selanjutnya kita bicarakan adalah keluarga sebagai eklesia domestika, di mana keluarga ini adalah bagian integral atau bagian yang tak terpisahkan dari KBG. Tanpa keluarga, KBG tidak ada. KBG lah yang membentuk, keluargalah yang membentuk KBG. Dan karena itu keluarga menjadi inti dari KBG. Dan kita sudah membicarakan keluarga sebagai eklesia domestika menurut Konsili Vatikan II dan Familiaris Consortio. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih mengingatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan lebih lanjut tentang misi hasil Sinode Keuskupan Pangkal Pinang, di mana pada tahun 2022 ini Keuskupan Pangkal Pinang telah mencanangkan atau menetapkan tahun ini sebagai tahun misi, tahun melaksanakan misi. Itu berarti kita diminta atau kita dipanggil untuk melaksanakan misi Keuskupan Pangkal Pinang hasil sinode kedua. Dengan kata lain, kita melaksanakan misi, yaitu mengembangkan atau membangun KBG yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, profetis, pro-poor atau preferential option for the poor, peduli pada lingkungan, transformatif kekeluargaan, dan memberdayakan. Nah, ada 9 karakter KBG yang dibangun oleh Keuskupan Pangkal Pinang. Dan pada tahun ini kita diharapkan melaksanakannya. Tentu melaksanakan misi ini tidak terlepas dari implementasi atau pelaksanaan 5 pilar hidup menggereja, yaitu kerigma, koinonia, diakonia, martiria, dan liturgia sebagai puncaknya. Itu kita sudah membicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus membicarakan mengenai 9 karakter KBG, yaitu inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, profetis, pro-poor atau keberpihakan pada orang miskin, peduli pada lingkungan hidup, transformatif kekeluargaan, dan memberdayakan. Nah, apa itu semuanya? Kita akan membicarakan satu persatu. Mungkin kita tidak bisa membicarakan sekaligus. Kita akan lihat bagaimana progres atau perkembangan dari pembicaraan ini. Kita akan mulai dengan membicarakan satu
karakter, yaitu karakter yang pertama yaitu KBG yang inklusif. Apa itu KBG yang inklusif? Nanti kita lihat satu persatu. Nanti kita akan dalami dalam slide-slide berikut. KBG yang inklusif. Itu karakter yang pertama. Inklusif berasal dari bahasa Inggris, dari kata inklusif, yang artinya termasuk di dalamnya atau terbuka ya. Nah, dengan KBG dimaksudkan sebagai KBG yang inklusif, itu kita harapkan bahwa KBG itu berpikir dan bersikap, berbuat secara inklusif. Tidak menolak perbedaan atau agree in disagreement atau setuju dalam perbedaan. Kemudian KBG yang inklusif itu berarti KBG yang bersikap terbuka, keterbukaan ya. Berpikir, bersikap, berbuat positif terhadap perbedaan ya. Inklusif itu diharapkan atau bersikap inklusif itu kita harapkan KBG mempunyai sikap membuka diri bagi perbedaan, tidak menutup perbedaan dan melihat perbedaan sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa menguatkan eksistensi dari KBG itu sendiri. Kemudian bersikap, berpikir, berbuat secara inklusif mendorong untuk terus mempelajari perbedaan dan mencari nilai-nilai universal untuk kepentingan bersama. Lebih jauh kita melihat bahwa Konsili Vatikan II menegaskan gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terbuka atau inklusif ya. Ada dua hal yang ditekankan tentang paham gereja sebagai persekutuan yang terbuka, yakni segi persekutuannya dan keterbukaannya, atau persekutuan yang tidak tertutup atau eksklusif. Berbeda dengan masa pra-Konsili Vatikan II di mana lebih menekankan segi organisatoris dan struktural hierarki piramidal ya. Di gereja yang lebih menekankan organisatoris dan struktur hierarki piramidal itu kemudian kecenderungannya sangat institusional atau sangat kaku pada sifat kelembagaan. Biasanya kemudian mengurangi atau kurang memperhatikan aspek persekutuan atau persatuan atau komunio ya. Persekutuan itu merupakan satu kondisi di mana antara satu anggota dengan anggota yang lain itu menghayati, menyadari, dan merasa satu iman, satu harapan, satu kasih, kemudian terus-menerus memperkuat dan memperkokoh satu kesatuan mereka, dan
merasa senasib seperjuangan. Lalu itu beberapa karakter yang muncul dari terminologi persekutuan, ya, atau istilah persekutuan ya. Persekutuan itu kalau kita bedah lebih dalam itu sekutu ya, ada kata dasarnya sekutu. Sekutu itu berarti ya mengalami satu kesatuan hati, pikiran, jiwa, kecenderungan atau keinginan, motivasi, dan begitu banyak hal yang mengikat seluruh anggota sehingga mereka terus mengalami persatuan dan kesatuan. Gereja sebagai persekutuan umat itu hidup karena iman, harapan, dan kasih yang sama. Persaudaraan itu persaudaraan yang dilandasi oleh kasih sejati. Seluruh umat berpartisipasi dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Nah, gereja sebagai persekutuan umat bersifat terbuka, hadir di dunia bukan untuk dirinya. Sebagaimana yang ditekankan atau ditegaskan oleh Konsili Vatikan kedua dalam Konstitusi Gaudium et Spes artikel 1, di sana dikatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari murid-murid Kristus atau gereja. Apa yang mau dikatakan dengan pernyataan dokumen ini atau Gaudium et Spes ini? Yang mau dikatakan bahwa gereja atau murid-murid Kristus terbuka untuk memberikan pelayanan, memperhatikan, membimbing, mendampingi, memberikan pelayanan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin. Apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan, itu juga dirasakan oleh gereja atau murid-murid Kristus. Dengan kata lain, murid-murid Kristus mengambil bagian, mengalami apa yang dialami oleh kaum papa atau yang miskin dan yang menderita, apapun penderitaan mereka. Nah, gereja menjadi tanda atau sakramen keselamatan bagi dunia, terutama yang dimaksud adalah orang-orang yang miskin dan menderita. Karena gereja memang dipanggil untuk terus mengupayakan pelayanan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, yaitu orang-orang yang miskin, yang menderita, yang tak berdaya, yang tertekan, yang terpinggirkan, yang tertindas, dan lain-lain. Pokoknya yang menderita apapun. Gereja tidak lagi bersifat eksklusif, tetapi inklusif, terbuka. Terbuka pada mereka semua yang menderita dan yang miskin, tetapi juga terbuka bagi orang-orang lain dalam konteks kerjasama dan dialog. Oleh karena itu, beberapa cara gereja membuka diri yaitu dengan cara berdialog dengan umat yang lain, dengan masyarakat yang lain, yang beragama dan berbudaya manapun juga. Gereja terus bekerja sama dan berdialog karya, dialog karya atau kerjasama dalam membangun
masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian berpartisipasi aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Nah, di sini diharapkan bahwa gereja yang tadinya bersifat universal itu kemudian ketika kita melihat secara spesifik atau secara khusus dalam level yang lebih kecil, yaitu KBG dan keluarga, ini kita harapkan bahwa keluarga, kemudian KBG yang terdiri dari keluarga-keluarga itu, kemudian bersikap, berpikir dan berbuat secara inklusif, yaitu dengan membuka diri bagi masyarakat sekitarnya, dengan membuka diri bagi kerjasama dan dialog dengan komponen-komponen lain di luar gereja dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, dalam rangka pelayanan, dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Apa sebenarnya konkret dari KBG yang inklusif itu? Konkretnya adalah KBG yang terbuka pada Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa atau kita bisa mengalami kesatuan kita dengan Allah Tritunggal. Tetapi untuk sampai pada kesatuan kita dengan Allah Tritunggal, kita harus bersifat atau bersikap inklusif, terbuka pada Allah Tritunggal, terbuka pada karya Allah Tritunggal, terbuka akan apa yang dikehendaki oleh Allah Tritunggal, terbuka untuk dipakai oleh Allah Tritunggal dalam membantu atau menjadi partner kerja Allah Tritunggal Maha Kudus, baik dalam hal mengembangkan ciptaan maupun dalam hal menjadi sarana keselamatan bagi dunia, bagi masyarakat pada level manapun, terutama di level atau pada tingkat yang paling dekat dengan kita, dengan KBG itu sendiri, ya. Kemudian KBG yang terbuka pada dirinya sendiri, yakni pengurus membuka diri bagi anggotanya, anggota membuka diri bagi pengurus, dan anggota yang satu membuka diri bagi anggota yang lain. Dalam hal apa kita membuka diri atau KBG membuka diri? Ya, dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan menggereja dan memasyarakat. Membuka diri dalam bidang pewartaan, memberikan pewartaan yang bersifat inklusif, dan menerima pewartaan dari orang lain, dari KBG yang lain, dari anggota yang lain. Lalu membuka diri untuk pelayanan, membuka diri untuk pengudusan atau liturgia, membuka diri untuk martiria atau kesaksian, membuka diri untuk persekutuan atau komunio atau koinonia, ya, koinonia. Di sini diharapkan bahwa
dengan saling terbuka antara satu dengan yang lain di dalam KBG, anggota satu dengan anggota yang lain, antara pengurus dengan anggota, antara anggota dengan pengurus, antara anggota dengan anggota, maka terjadilah persekutuan yang inklusif. Terjadilah persekutuan yang kuat, persekutuan yang erat, persekutuan yang kokoh, persekutuan yang saling mengasihi satu sama lain. Kemudian KBG yang inklusif pada keluarga, dan keluarga terbuka atau inklusif terhadap KBG. Nah, sama hal dengan yang lain, yaitu KBG membuka diri bagi keluarga yang ada di dalam KBG. Tetapi lebih luas dari itu atau keluar dari itu, membuka diri bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar KBG, apapun agamanya. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk bergaul, berinteraksi, bersosialisasi, sampai pada tingkat bekerja sama untuk membangun masyarakat sekitarnya, mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat itu. Banyak masalah, misalnya masalah sampah, masalah ketertiban umum di sekitar itu, masalah kenakalan remaja misalnya, dan seterusnya, dan yang lain-lain. Kemudian KBG yang inklusif pada masyarakat. Ya, masyarakat terhadap KBG. Tapi KBG yang inklusif pada masyarakat itu sama halnya dengan KBG inklusif terhadap keluarga tadi. Tapi ini inklusif dalam masyarakat itu maksudnya seluruh anggota KBG yang ada, yang terdiri dari keluarga-keluarga maupun secara individual yang ada di dalam KBG maupun KBG sebagai komunio, itu terbuka pada masyarakat plural atau majemuk yang ada di sekitarnya. Terbuka dalam pergaulan, terbuka dalam sosialisasi, terbuka dalam kerjasama untuk membangun lingkungan sekitar itu, terbuka untuk dialog, terbuka untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mungkin ada keluarga-keluarga yang perlu mendapatkan bantuan. Nah, itu sikap inklusif KBG akan sangat membantu proses pelayanan atau upaya bersama itu. Lalu KBG yang inklusif terhadap pluralisme. Nah, ini lebih penting lagi. Kita sadar bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural atau masyarakat yang bersifat majemuk. Majemuk dalam hal suku, majemuk dalam hal agama, majemuk dalam budaya, majemuk dalam aspirasi politik, aspirasi yang lain, majemuk dalam berbagai hal. Nah, ini kalau kita majemuk, kalau kita bersifat atau bersikap eksklusif, maka kita tidak bisa menjalin komunikasi atau melakukan dialog dalam rangka kerjasama. Maka diharapkan dalam masyarakat majemuk ini kita terus-menerus mengembangkan dan mewujudkan sikap inklusif, terbuka satu sama lain dalam pergaulan, dalam kerjasama, dalam membangun budaya, dalam mengembangkan kearifan lokal, mengembangkan hidup bersama, dan mengembangkan atau melaksanakan pembangunan bersama.
dalam berbagai bidang, dalam pendidikan, dalam hal politik, dalam hal budaya, pendidikan dalam untuk lingkungan hidup, dan seterusnya. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama jika kita mempunyai sikap inklusif. Nah, KBG sangat-sangat diharapkan bersikap inklusif. Bapak Ibu sekalian, demikianlah secara singkat saya menjelaskan tentang KBG yang inklusif. Sangat penting untuk itu. Nah, saya menjelaskan lebih lanjut bahwa pada kesempatan sebelumnya saya menjelaskan bahwa KBG yang dibangun itu adalah KBG yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, dan seterusnya. Ada 9 karakter KBG. Dan perwujudan dari karakter-karakter tersebut itu tidak terlepas dari konteks pelaksanaan misi secara global, yaitu kerigma, koinonia, diakonia, martiria, dan liturgia sebagai puncak. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan sikap inklusif ini di dalam kerigma, di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, di dalam atau koinonia, di dalam liturgia, di dalam martiria. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sulit. Misalnya kita melaksanakan pewartaan atau dalam konteks pewartaan atau kerigma. Bersikap inklusif artinya kita menerima pewartaan dari Allah. Dari Allah, tentu saja dari Yesus Kristus itu sendiri yang merupakan penjelmaan diri Allah itu kepada kita. Nah, kemudian kita juga membuka diri untuk karena pewartaan itu banyak nilai-nilai pewartaan, banyak nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang diwartakan oleh Kristus kepada kita, dan kita terbuka atas itu, maka begitu banyak hal membuat kita akan menjadi orang yang senantiasa berpusat pada Kristus, berpusat pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan ketika kita bersatu dan berpusat pada Allah Tritunggal Maha Kudus, yang direpresentasi atau yang diwakili oleh Kristus, yang kita jadikan sebagai pusat dari komunitas kita, maka segala pewartaan yang disampaikan oleh Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus itu akan sampai kepada kita. Kita akan mengerti, kita akan menghayati, kita akan bisa mengamalkannya. Banyak hal di dalam kitab suci, misalnya pewartaan mengenai kasih itu sendiri. Kasih itu sendiri sudah sangat inklusif atau sangat terbuka. Kasih itu tidak ada batasnya, tidak ada sekat-sekatnya. Dan begitu banyak nilai yang kalau kita urai satu persatu itu tidak cukup dalam satu pertemuan. Bahkan bertahun-tahun kita mempelajari kitab suci pun nggak selesai-selesai. Dan oleh karena itu bersikap inklusif sangat penting agar seluruh pewartaan Kristus itu bisa masuk. Nah, kemudian kita selanjutnya juga bersikap terbuka bagi pewartaan yang dilanjutkan oleh orang-orang yang dipilih secara khusus, paus, para uskup, para imam, para diakon, dan rohaniwan-rohaniwati lainnya yang disampaikan kepada kita. Kita terus terbuka
Kristus sudah bangkit dan Kristus sudah kembali kepada Bapaknya. Namun seluruh karyanya tetap terjadi, tetap berlangsung oleh penerus-penerusnya, oleh rasul, kemudian rasul-rasul diganti oleh paus, para uskup, para imam, dan semua orang yang terpanggil, dan kita semua yang dibaptis, kita terbuka untuk pewartaan itu. Kemudian kita membuka diri juga untuk menjadi pewarta sendiri. Kita membuka diri untuk dipakai oleh Allah untuk menjadi pewarta. Pewarta kepada siapa? Atau mewartakan, memberikan pewartaan kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat minimal. Misalnya kita dalam keluarga, kita memberikan pewartaan kepada seluruh anggota yang ada. Saling mewartakan. Saling mewartakan, sudah saya singgung beberapa pertemuan yang lalu, mewartakan secara verbal maupun non-verbal. Nah, itu. Kalau saya urai lebih dalam lagi, pasti tidak akan selesai-selesai. Maka saya lanjutkan dengan bagian berikutnya, itu bagaimana KBG yang inklusif dalam melaksanakan atau dalam perwujudan pilar yang kedua, yaitu koinonia atau persekutuan. Tadi kerigma, persekutuan. Nah, dalam hal persekutuan itu kita memang sangat diminta untuk bersikap inklusif atau terbuka. Bagaimana kita mau bersekutu jika kita tidak membuka diri untuk persekutuan itu? Kita membuka diri untuk menggabungkan diri kita dalam komunio itu. Kita tidak membuka diri untuk berelasi dengan seluruh anggota persekutuan itu. Dan kita juga membuka diri untuk memberi diri kita pada persekutuan itu, sehingga kita menjadi bagian integral dan semua orang menjadi bagian integral, sehingga membentuk satu komunia yang kuat, komunia yang didasarkan atas kasih persaudaraan satu sama lain. Dan kasih itu sendiri sudah bersifat inklusif seperti yang saya katakan tadi. Nah, dengan kita bersikap inklusif, maka persekutuan kita akan terbangun dengan baik, dengan kuat, dan dengan sangat mendasarkan diri pada kasih, iman, harapan, dan kasih. Ketiga keutamaan teologal yang terus-menerus harus dimengerti, dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam hidup, khususnya dalam koinonia atau dalam persekutuan. Dan kita juga membuka diri untuk diperbaiki di dalam persekutuan itu, dan membuka diri untuk memperbaiki orang lain yang ada di dalam persekutuan itu, sehingga persekutuan itu terus-menerus saling, atau KBG itu saling melengkapi satu sama lain, seluruh anggotanya saling melengkapi satu sama lain, saling mendukung, saling support, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling berbagi, dan seterusnya. Itulah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat saling-saling itu jika kita tidak bersifat atau bersikap inklusif. Kemudian dalam hal berliturgi, bagaimana liturgi yang inklusif? Liturgi yang inklusif adalah kita melaksanakan liturgi yang inklusif, ya jelas kita terbuka pada sabda Allah, terbuka pada penyerahan diri Yesus kepada kita melalui sakramen Ekaristi, melalui liturgi Ekaristi. Kita membuka diri bagi pelayanan dalam liturgi, kita membuka diri bagi
partisipasi kita dalam liturgi sehingga liturgi semakin khidmat, semarak, dan memberdayakan kita semua yang ada dan ikut di dalam liturgi itu. Kemudian liturgi yang inklusif juga dimaksud adalah kalau liturgi mempunyai arti pengudusan, ya terbuka untuk menguduskan diri sendiri, menguduskan keluarganya, menguduskan KBG, menguduskan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan cara berdoa, mendoakan, dengan cara mempersembahkan diri kita dalam berbagai perayaan, dan bagi orang-orang di luar kita mendoakan mereka, kita mempersembahkan Ekaristi bagi mereka, kita mempersembahkan Ekaristi bagi orang-orang yang menderita, dan seterusnya. Sekali lagi saya mengatakan, kalau kita urai lebih dalam dan lebih panjang, itu memang tidak akan selesai-selesai. Karena begitu banyak hal yang ada di dalam pilar-pilar hidup menggereja, dalam kasana gereja kita itu sangat kaya. Kemudian kita juga terbuka dalam hal pelayanan. Itu pelayanan pasti harus bersifat inklusif. Karena kita memberikan pelayanan itu tanpa membeda-bedakan. Kita tidak boleh melaksanakan pelayanan dengan pandang bulu, ya, tidak boleh. Karena pelayanan itu bersifat terbuka untuk semua orang. Kita melayani satu sama lain di dalam KBG tanpa memandang siapa orangnya. Kita melayani anggota keluarga kita melayani paroki, umat paroki, kita melayani masyarakat di sekitar kita sesuai dengan kebutuhan yang ada atau kebutuhan yang dilayani. Dan kita juga membuka diri untuk mungkin dilayani pada saat-saat tertentu. Tetapi yang paling penting adalah membuka diri kita untuk memberikan pelayanan. Selagi ada kesempatan kita melakukan itu. Dan dalam hal kesaksian, kita juga membuka diri untuk kesaksian. Menerima kesaksian dari Kristus, dan kita juga membuka diri untuk memberikan kesaksian tentang Kristus kepada siapapun yang mau mendengarkan. Lalu secara keseluruhan KBG yang inklusif berarti KBG yang terbuka menerima siapa saja yang ingin mendapatkan pelayanan oleh KBG. KBG yang terbuka kepada siapa saja yang mungkin ingin bergabung dengan KBG. KBG yang membuka diri untuk semua orang yang mau berpartisipasi di dalam membangun KBG. Yang saya maksud adalah seluruh umat yang ada di dalam KBG. Tapi sekali lagi, KBG yang inklusif itu tidak boleh hanya untuk dirinya atau hanya untuk KBG-nya, tetapi bagi yang lain. Yang lain itu adalah bagi KBG lain, bagi paroki, bagi keuskupan, dan bagi masyarakat di sekitar kita yang tentu saja mungkin beragama yang berbeda dengan kita. Itulah beberapa hal atau sedikit informasi atau pendalaman sedikit tentang KBG yang inklusif. Mudah-mudahan kita semakin memahami bahwa kita adalah KBG yang hendaknya bersikap inklusif sebagaimana yang diharapkan dalam misi Keuskupan Pangkal Pinang, yaitu membangun KBG yang inklusif.
Kita akan melanjutkan dengan membahas KBG yang dialogal. Berarti kita akan bicara tentang KBG yang berdialog. Nah, untuk hal ini kita akan bicarakan pada kesempatan yang berikutnya atau kesempatan yang akan datang. Terima kasih untuk segala perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga penjelasan yang sederhana ini bisa bermanfaat dan membantu kita untuk semakin menjadi pribadi yang inklusif, semakin menjadi anggota KBG yang inklusif. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam usaha kita ini. Tuhan memberkati dan mohon maaf atas segala kekurangan.